Memang Sadli yang merusakkan kehormatan Rukia. Ya Allah. Bukan Rukia saja, Pak. Malahan banyak lagi gadis-gadis yang lain yang telah menjadi mangsa Sadli. Dan Sadli, oleh karena saya tidak mau melukakan hati Bapak, Sadli terpaksa tinggal di sini. Tetapi sekarang, selamat tinggal Bapak Sadli. Lah nggak bisa berkata-kata aku nih mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, kembali lagi di Indoriek TV. Masih bersama saya Abang Anton dan Kak Devi yang cantik jelita. Indoriek TV. Oke, kemarin kita nonton Anakku Sazali ya. Iya. Panjang banget, 1 jam part pertamanya ya. Part keduanya ini kayaknya 1 jam lebih juga deh ini. Jadi Panjang juga ya? Iya, panjang juga. Jadi kemarin kita sudah sampai dia melahirkan ya. Belum keluar ya. Baru tahu hamil. Ya, baru tahu hamil. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi, tapi kita tebak-tebakan dulu. Kira-kira gimana endingnya ini? Gak ada gambaran. Karena aku dari part 1 aja belum tahu arahnya ini kemana. Kan anaknya belum lahir, apakah nanti kira-kira sudah lahir bakal ada huru hara atau enggak gitu? Bisa jadi ada, karena kan orang Sama tuanya kan anaknya. belum orang tua dari yang ceweknya juga kan belum bertemu baik-baik kan. Ya. Jadi langsung aja deh kita lihat ya guys ya. Yuk. Cuy, ada yang baru nih cuy. Apa tuh? Indoriek sekarang sudah resmi kolaborasi dengan Pak Le dan Srio. Hah? Pak Leh? Apaan tuh? Pak Le itu makanan siap saji atau ready to eat. Tapi bukan cuma ready to eat biasa. Pak Le ini punya banyak rasa dan dibuat dengan resep tradisional dan original khas Malaysia loh. Ah, yang bener. Ada nasi minyak basmati with ayam halia, nasi minyak basmati with rendang ayam, nasi putih basmati with kari kambing, nasi putih basmati with daging kicap, dan nasi goreng kampung. Wah, mantul. Ready to eat Pak Le ini cocok banget buat kamu yang suka traveling, camping, atau orang yang males masak kayak kamu. Emang gimana cara masaknya? Gak perlu dimasak, tinggal dipanasin aja. Namanya juga ready to eat, tinggal kasih air, mau air sungai, air hujan, air sumur. Air mata kamu juga boleh. Terus tinggal dimasukin pemanas yang udah include di dalamnya. Tunggu beberapa menit, udah jadi deh. Wih, gampang banget. Iyalah, Pak Le. Gak cuma itu, Pak Le juga ada varian peskari. Ada peskari ayam dan daging, peskari ikan, peskari kambing. Enak nih, aku mau. Cara masaknya juga gampang, tinggal masukin peskarinya dalam periuk, kuali, kompor, tungku, baskom. Baskom. Terus masukin air, terus masukin ayam atau ikan atau kambing. Masukin santan juga kalau kamu mau. Udah deh siap. Gampang kan? Iya, gampang banget itu. Untuk kalian yang ada di Malaysia dan sekitarnya, kalian bisa langsung order di showcase TikTok Indoriek X Rio atau di akun YouTube Indoriek TV. Jangan lupa di follow ya. Oke. Gas, langsung di order. Indoriek. Nah, sampai sini ya. Sampai dia pindah rumah pinggir danau. Rumahnya udah megah. Kak, masuklah kak, tehnya dah sejuk nih. Banyak duitnya. Tak ada kakak tongkat. Ngerugiah. Sri Mansur. Mansur itu dia legowo ya. Sungguh cantik rumah ini. Maksudnya dia dijodohkan sama orang tuanya, dia terima karena iya. menebus kesalahan adiknya kan. Ya. Ya legowo Iya. kan yang berbesar hati. Berbesar hati, nggak ngerti orang Malaysia legowo. Iya. Berbesar hati guys. Maksudnya. Segala-gala yang ada di dalam rumah ini menunjukkan betapa besarnya kasih sayang Hasan terhadap kamu. Tapi kak, kadang-kadang semuanya saya rasa sebagai mimpi. Sesuatu yang menakutkan senantiasa terbayang di ingatan saya. Karena nggak ada masalah. Perkawinannya lancar-lancar jaya selama. Segala cita-cita saya akan musnah. Ani,
Jangan biarkan perkara yang begitu mengganggu pikiran kau. Kau mesti bertenang dan bergembira. Mari kita balik, Bang. Alah, tunggu sekejap. Baru datang. Barangkali sekejap lagi Hasan pulang. Bolehlah diantarkan dengan kereta. Oh, udah naik mobil. Itu pun dia dah pulang. Oh, ada di sini ramai-ramai rumahnya. Kami baru saja bercakap-cakap dengan Mahani tentang rumah ini. Cantik betul rumah ini, Hasan. Ani, bagaimana keadaanmu hari ini? Baik? Hasan, tolong suruh Salih antarkan Mangsu dan Kak Rubel pulang. Nak balik? Ya, Iya, San, baru kami dah datang. lama sangat sini. Ya kak? Ya. Baiklah. Udah lama di situ. Saleh! Saleh! Oh, sudah ada supir Tunggu sekejap, pribadi. Aku pulang dulu, Ani. Balik, Ani. Kita datang sukses, makan ya. jalan ke rumah lain. Udah sukses jadi musisi dia. Tinggal ketemu emaknya aja. Iya. Belum ada kelanjutan itu kayak mana setelah dia kabur. Supirnya yang Ani. mengantar. Kau ini lain kerja tak ada? Pagi, petang, siang, malam asyik menjahit. Saya kata boleh beli ini di kedai. Orang laki-laki mana tahu tentang hal ini. Alangkah besar hati seorang ibu bila dia melihat anaknya memakai baju yang dia sendiri membuatnya. Oh. Sambil jahit baju anaknya. Tengok lagi-lagi duduk di bawah, kan kotor kain itu. Banyak ada kereta apa? Ini kayaknya bahagia betul dia, nggak ada Iya, nggak ada masalah apa ya. apa-apa. Hasan, Ani, maukah kau berjanji satu perkara padaku? apa saja Ani? Katakanlah. Kau bukan tak tahu. Kadang-kadang seorang ibu akan mati ketika melahirkan anak. Ani! Hasan, biar aku habiskan. Oh, mati apa nanti dia? Berjanjilah padaku. Kayaknya sih. Kalau sekiranya aku mati, kau tak akan membawa orang lain untuk berada di antara kau dan anak kita. Aku berjanji, Ani. Ah iya, ini kalau sudah ada kata-kata kayak gitu nih, Iya, mati kalau sudah ya nih ya. masuk Kasih sayang kau dan aku kayak padaku. mungkin. Iya. Ani, Udah ada kenapa gambaran. kau bikin bukan-bukan? Semasa kita Makanya kan dari part pertama kan nggak ada Nggak ada huru hara, nggak ada apa, nggak ada masalah, nggak ada apa. nggak ada melo-melonya. Tetapi hatiku sedih memikirkan kalau ada orang lain yang akan merusakkan anak kita. Ani, tidak ada siapa pun yang akan merusakkan anak kita selagi aku masih hidup. Aku berjanji, Ani. Ani, aku akan beri nama Sazali kepada anak kita. Sasli, Ya, aku juga telah menciptakan sebuah lagu untuknya, Ani. gila lah Kau dengar nih, kau dengar ya. Anakku Sazali, dengarlah lagu yang ayah dah karangi. Sifatkan laguku, hai anak, sebagai... Kenapa dia pusing? Pusing pala dia. Ani, Kenapa Pening, dia? Ani. pening. kau panggil dokter. Dengar suaranya, Firasat pusing kayaknya. Bawaan bayi, Bu. Bawaan. Saleh, Saleh, pergi ambil balik Cik Mansur dengan Rubiah ya. Dekat ya. Kan belum. Oh, jemput lagi Mansur sama Rubiah. Iya, buat nungguin ke rumah sakit bareng-bareng kali ini. Cepet banget ya kayaknya. Cepet banget ya, dia kan? Iya, cepet banget. Pukul berapa Mansur? Namanya juga Pi. Pukul 3, San. Entah bagaimana keadaan Ani sekarang. Apa itu laut tuh? Iya, laut, ngeliat laut itu. Iya. Oh, Melahirkan. oh sudah 9 bulan. Tapi kok dia pusing ya? Ya, Bukan pusing. mulus ya? Beda-beda kali.
Tuan Dokter, anak apa Tuan Dokter? Anak laki-laki. Laki-laki, Mansur telah katakan anak laki-laki. Sazli. Apa kabar Mahani Tuan Dokter? Mati kan? Mati. Ngapain juga dia ngomong kayak gitu? Kalau aku mati ngelahirin, Ya kan jadi doa lah. Perkataan itu bisa jadi doa. Kalau tiba-tiba apa namanya, malaikat lewat catatnya. kayak mana ibu bapaknya Hani ya? Dia sendirian merawat. Udah janji gak boleh nikah lagi. Anakku Sazli, dengarlah lagu yang Berdua aja dia di rumah yang besar yang sudah untuk beliin untuk siapa namanya tadi? Ani. Sifatkan laguku, hai anak, sebagai sahabatmu Tentunya nanti. orang yang bantu-bantu itu. Anakku Sazali Bukan istrinya Julita, Tahu. laguku Nggak terlalu ingat aku jadikan muka. pelita, penyuluh di gelap gelita. Sedih betul, nanti buta lagi. Duka Nangis. Beda cerita. bahagia. Oh, Hasan. Oh, anak darah Pak Cik ada di sini ya. Oh, sudah punya anak juga. Anak darah Pak Cik. Jangan naik ya, anak darah Pak Cik. Pak Cik mau hadiah. Anak darah Pak Cik. Itu Rubiah sudah punya anak, Mansur, anak Mansur. Boleh makan ya. Ini bukan benda makan. Nanti Pak Cik kan, Pak Cik kasihkan sama mak ya. Mana Sazali? Rubiah, kedatangan aku kemari bukanlah untuk melihat anak kamu, tetapi untuk melihat bakal menantu. Tetapi Hasan, tidak Mansur. Aku tidak akan bergenjak dari maksudku. Semasa anak ini sempurna dilahirkan, Dijodohin sama Sazali. aku telah berazam untuk mengambil dia sebagai menantuku. Kedatangan aku kemari hanya menetapkan perkara ini saja. Dan aku- saudara ya? Aku tak mau pulang dengan hati yang hampa. Iya, saudara ya, padahal. Suka hati kau lah, Hasan. Roki adalah anak kamu. Iya, saudara itu ya. Iya kan? Anak Anaknya kakaknya sama anaknya adiknya. Adiknya. Ponakan Iya, nggak kan? boleh harus. Sepupu dia. Harusnya nggak boleh. Dan anak kau juga. Apa adakah ini sebagai satu janji? Terima kasih Mansur. Terima kasih. Hasan, kau nampaknya kurang sehat, San. Mungkin juga Mansur. Kau tahu Mansur, semasa siang hari hatiku terhibur oleh Sazli dengan pekiannya, ketawanya. Tetapi apabila malam tiba, Wow. hatiku bertambah pilu mengenangkan Ani. Tiap-tiap sesuatu di dalam rumah itu mengingatkan aku Iya, kembali pasti ingat kepada lah. Ani. Setiap sudut rumahnya Sehingga ini kesepian rumah itu sengaja dibeli untuk istrinya. menambah risau hatiku, Mansur. Pindah aja sih. Iya, pindah aja cari suasana baru Hasan, biar nggak kan terlalu. lebih baik kalau kau kawin lagi, Hasan. Tidak, Rubiah. Aku tidak mau menerima percakapan ini lagi. Tidak. Tidak. Aku tidak akan kawin lagi. Aku tidak mau sesiapa pun datang di antara aku dengan Sazali. Tidak.
Tidak, jangan nangis. Pakcik tidak marah. Pakcik tak mau siapapun datang di antara pakcik dengan Sazali. Hanya kau saja yang ya. Nanti Sazalinya nggak mau datang ke rumah berantem pakcik. sama bapaknya. Aku nggak mau dijodoh-jodohin ke gitu. rumah pakcik. Kau hapuskan segala kesepian rumah pakcik dengan senyumanmu, dengan ketawamu ya nak. Ya. Mari teman tepi pantai. Mari. Oh di pantai bukan di danau. Tidak. Jangan main di tepi air ya. Samping pantai ternyata. Nah, udah tua itu. Belum tua banget. Halo. Tunggu sekejap Bia, Warain tanya kita beli besok sebelah pagi atau petang? Sudah pagi lah bang. Halo, Warain, kami pulang sebelah pagi. Ya. Baiklah. Dia mau pulang ke rumah orang tuanya toh. Enggak. Oi. Oh, ini istana kau ya? Ialah yang macam Pati Hasan selalu nyanyi dengan cinta ku bina istana. Ada lagi dia nyanyi. Kau suntuh runtuh jadi pisara. Kalau kau buat istana nanti kupecahkan. Wih. Jangan Sazali, jangan Sazali, Nakal anaknya. jangan Sazali, Iya. jangan Sazali. Wih. Nanti aku bilang mau Pati Hasan. Kemarinnya Hasan, Sazali. Dia tak mau main dengan Sazali lagi. Dia mau istana dia pecahkan. Kenapa kau pecahkan istananya, Sazali? Tidak, dia tak pecah. Diusik-usik kemudian dijatuh kena istananya. Ini bohong. Enggak sengaja lembaga istana aku. Nakal, Tidak, aku tak sengaja. Kau percaya aku tak? Iya. Saya tapi. Mari aku bagiin kau merekod seperti nyanyi aku. Apa ada kau tak mainan besar? Mari. Namanya anak kecil. Iya. Si Rokia ni bukan penggemar pada musik. Semua lagu-lagu kau dia pandai menyanyikannya. Kau tak mainan yang kau berikan pada dia Oh, tu. iya, Bukan no. main sayangnya lagi. Nak tidur ditaruhkannya di tepi bantal. Sampai Oh, terlena Rokia yang suka betul sama musik. Ya, Kak. Kalau Sazali kayaknya kurang suka sama musik kayaknya. Iya, sepertinya. Sazali, besok Rokia nak balik. Lusa sekolah Oh, buka nginep semula sini ya. dia. Sazali, mana kau tak mainan aku? Aku taruh di sini tadi. Tadi kau dah ambil. Tidak, aku tak ambil. Ya. Waktu mak panggil aku taruh atas meja. Kalau gitu mesti ada dekat-dekat sini ya. Mari kita sama-sama cari. Yuk, Ayo. mak carikan sama-sama, oke? Disembunyiinnya sama Sazali ini. Kalau Sazali ini turunan neneknya paling. Enggak, dia kan mungkin kurang didikan. Oh iya, kurang ibu kasih ya. sayangnya. Mesti ada dalam rumah. Kurang sosok ibu ya. Simpan. Kan mak bilang tak ada di sini. Barangkali kau taruh tempat lain tak? Tidak, mesti ada di sini. Dia bantal. Kan. Ada nanti Pak Jitung cat. Rusak kan? Kenapa? Rusak kan? Rokia, tak ada dekat sini nak.
nanti besok Pak Cik cari lagi ya. Kalau tak jumpa juga, Pak Cik nanti beli ganti yang baru lagi ya nak ya. Mari Kia. Tapi Kia taruh. Sudah, mari kita masuk. Iya, disuruh usahain dia. Rokia? Rokia? Oh, dibungkus. Ada di sini nak. Dia tahu kelakuan saya. Iya, dibungkusnya. Dia tahu. Mesti ada di sini. Ada di bawah bantal tadi. Mari masuk. Sudah mau marah dia. Dia ini memang betul kurang sosok ibu dia. Makanya jadi agak anarkis gitu. Kurang sosok yang lembut. Kenapa kau buat begitu, Sazli? Kenapa kau curi? Dia tak curi, Pak. Bagaimana barang itu boleh ada di balik buku sana? Sazli, ini kau mesti sembunyi barang itu di sana, bukan? Ya, Pak. Kemudian kau bungkus dengan kertas supaya Rokia tak boleh tahu, bukan kau begitu? Ya. Waktu Rokia mencari-cari tadi, kenapa kau katakan Rokia dah ambil barang itu? Kenapa kau cakap bohong sama Bapak? Ya, memang dicekap bohong sama Bapak. Tapi bukan dicuri. Kalau itu bukan curi, apa yang kita mesti panggil? Hah? Apa dia? Dia ambil barang itu asal Rukia punya. Sebab Li suka pada Rukia, jadi Li mau barang yang Rukia suka. Oh. Dia suka pada kotak mainan itu. Jadi Li ambil lah. Oh, dia suka juga. Percaya tak? Pak percaya nak. Gua percaya. Masih itu bapaknya. Tapi aneh juga ya kayaknya ya. Itu si Sazli itu. Agak aneh ya. Iya sifatnya. Kayak apa ya? Kayak manipulator itu ya. Iya. Kayak berpribadian ganda. Bukan. Bukan ya? Memanipulasi gitu loh. Ya itu. Masuk. Cikgu, saya sudah telepon kepada Bapak Sazli, Cikgu. Kemudian, sekarang dia sudah datang. Di sekolahnya. Nah, di sekolah dia buat masalah juga kayak Sazalin. Dia sama Mansur. Pak Mami. Ini Cikgu Sulu, guru besar sekolah ini. Ini Cik Hasan, Bapak Sazali. Dan ini Cikgu Mansur, guru sekolah kampung baru. Apa kabar? Kabar baik. Oh, Pindah. dulu juga Cikgu. Mansur. Duduk kan? Saya selalu menerima pengaduan tentang perangai Sazli di waktu belajar. Tapi semalam sudah melampau sangat. Apa itu? Dia didapati menipu. Dan bila cikgu hendak merotan dia, disimbahkan dakwat ke muka cikgu. Kemudian dia lari. Cikgu Rahman, ya, adakah tadi dia hadir ke sekolah ini hari? Tidak, dia tidak hadir, Cikgu. Saya memang bercadang untuk memberhentikan dia dari sekolah ini. Tetapi Cikgu Rahman telah meminta pada saya supaya perkara ini dimajukan dulu kepada Cik Hasan. Banyak-banyak terima kasih, Cik. Nanti saya akan nasihatkan kepada dia. Dan saya harap dia akan dapat mengubahkan perangainya di masa hadapan. Baiklah. Tapi jangan Cik Hasan menyangka bahwa saya tidak bertimbang rasa, karena tak dapat saya memaafkan dia lagi di masa hadapan kalau dia masih berkelakuan seperti sekarang. Masih kecil aja sudah manipulatif gitu ya. Iya itu dari dia yang rusak Kesto aja Iya. dulu kan. Kalau itu sudah gede itu. Oh, Terima kasih Cikgu Rahman. Sama-sama. Selamat tinggal, Cik Rahman. Selamat jalan. Iya, didikannya ke orangnya. kurang dari sosok ibunya.
Ya kan dia juga udah berjanji juga sama almarhum ibunya itu kan. Emang almarhum ibunya kan nggak mau ada orang lain. Apa yang kau nak buat tentang perkara ini, Hasan? Nanti aku akan terangkan kepadanya tentang kesalahannya. Dan aku rasa aku tak dapat berbuat apa-apa selain daripada memberi teguran dan kasih sayangku kepadanya. Kasih sayang? Ganjil sungguh pendapat kau tentang kasih sayang. Adakah membiar anak membuat sesuka hati dengan tak menyuruh dia memikir apa akibatnya dikatakan kasih sayang? Jadi, apa yang harus aku buat Iya, tentang salah kejadian dia tadi? dia. Hasan, aku adalah seorang guru. Tiap-tiap hari aku berhadapan dengan budak-budak yang seperti ini. Dan ada di antara mereka yang lebih jahat lagi daripada Sazli. Aku pernah melihat Sazli membohong dan tidak peduli apa yang terjadi kepada orang lain. Hasan, jangan merosakkan dia dengan kasih sayang. Iya, Dia terlalu mesti diberi hukuman. dia nggak Aku tak mau pikir begitu, Mansur. Rupanya menghukum kau tak terdaya untuk Sazali. menjalankan kewajibanmu, nggak Hasan. tega dia, Ya, karena dia sayang anggaplah apa banget. saja kau suka, Mansur. Mansur, aku juga berasa risau tentang Sazli. Pagi-pagi benar ia telah keluar pergi sekolah, katanya. Tetapi, di mana dia sekarang? Nggak gede apa dia? Berapa? Main paling. Ini teman-temannya, jadi Samsung dia. Bukan ya? Nah ini Sazali. Bukan yang paling asik. Bukan. Main di pantai. Tawuran dia berantem. Nakal betul. Nakal betul. Diambilin. Oh, apa itu? Oh, mainan. Oke. Wih. Sazali lempar ini Sazali. Lempar pakai kaca. Pakai kaca. Ini Sazali. Itu beda lagi, beda. Ya, dia nyalon tak? Iya ini Sazali. Kemana sih Sazali ini? Belum kelihatan banget muka. Emang tak coba-coba kan? Iya itu tadi itu. Ini kan? Bukan yang satunya. Bukankah kau anak Cik Hasan? Tuh kan, Sazali kan? Kau tak tahu malu kah? Anak orang baik-baik, tingkah laku macam perempuan. Kau ingat pasal ini ke bapak kau hantar pergi sekolah? Nanti saya hantar masuk jail. Baru padan muka dia. Kau jangan jadi bodoh. Polis bukan nak ganti duit kau yang pecah itu. Ibrahim Pendek. Mari kita pergi jumpa bapak dia dan bapak dia boleh bayar sama kau. Bodoh. Jangan berdiri lagi di situ macam orang bengong. Tingkah engkau berharga lebih daripada RM100. Pakai akal sikitlah. Mari kita jumpa bapak dia. Mari. Mari. Pukul berapa Sazli balik? Pukul 2 lebih, Encik. Weh, ini parah ini Sazali. Iya. Masih kecil segitu aja sudah kelakuannya Ada sudah apa kayak dengan gitu. saya? Ada, Encik. Tadi Encik Sazali balik, dia terus masuk di bilik Encik. Kemudian gitu saya tengok ada orang berdiri-berdiri di tepi pagar. Habis itu saya nampak dia keluar. Saya tengok dia kasih duit RM200 dengan orang itu. Di mana Sazli sekarang? Sekarang ada di biliknya, Encik. Banyak RM200 tuh. Zaman dulu. Baiklah. Orang harga biola aja RM7. Biola mahal gitu tuh dia RM200 hidup kasih. kecukupan. Bapak, rekor anakku saya sudah keluar, Pak. Sudah lagunya. Dia pintar kan. Iya, dia tuh manipulatif dia. Berhenti. Aku sudah dengar lagu itu. Lagu yang ayahanda karangi. Bapaknya tuh nggak mau Apakah yang telah terjadi di sekolah semalam? Dijiru karangan, Pak. Kemudian Cik dapat tahu. Datang dia nak pukuli.
Ditakut dilontar botol dawat kena mukanya. Kenapa kau tiru? Sebab dia nak kalahkan Li jadi baik. Mengapa kau tak coba tulis sendiri? Sebab Li tak boleh tulis baik yang macam dalam buku itu. Bukankah meniru itu satu perbuatan yang menipu? Ya Pak, Li tiru supaya cikgu kata Li pandai. Nanti dia dapat puji. Bukankah itu satu perbuatan yang bodoh? Ya Pak. Mengapa kau tak pergi sekolah hari ini? Li pergi Pak. Bila dia nak masuk pintu, cikgu nampak Li dan cikgu kata nak pukul Li depan murid-murid semua. Memang kena pada tempatnya. Kalau cikgu pukul kau, Pak, ada satu perkara lagi. Dia nak bilang sama Bapak. apa dia? Waktu di ponteng sekolah, di jalan dekat kampung, Li tengok ada rumah terbakar malam tadi. Kesian perempuan tu menangis. Pak, rumah yang terbakar, anak-anak dia banyak. Bapaknya pula sakit teruk. Kesian dia orang tak ada rumah tidur. Pak, dia janji nak tolong dia orang. Kemudian dia pulang nak minta bapak duit. Dia jawab bapak tak ada. Dia ambil RM200 dari laci, dibagi semua perempuan yang abangi rumah yang terbakar. Pinter betul ya menerapkan karangannya itu loh. Pak. Tidak, Sazali. Bapak tidak marah. Bapak suka melihat kau tolong orang. Pintar betul dia bohong ya. Iya. Entah turunan dari mana dia nih. Mak bapaknya nggak kayak gitu. Kayaknya memang dari neneknya deh. Nenek kakeknya itu. Parah betul, masih kecil loh itu. Udah manipulatif banget gitu guys. Bapaknya aja percaya sama dia. Terlalu manipulatif. Terlalu sayang bapaknya tuh. Iya kan, terlalu sayang itu jadi mudah percaya. Sazali, di dalam kotak ini selalu ada banyak uang. Berikan kuncinya. Nah, simpanlah kunci ini. Hai. Habis aja tuh. Jikalau ada sesiapa yang ingin pertolongan, ambillah uang itu, berilah kepada dia. Malah dia foya-foya nanti buat apa. Ayo. Lempar-lempar duit dia. Kenapa aku sebel ya ngeliat film ini ya. Oh dengar, kita ada banyak duit. Aku borak sama bapak aku. Dia bagi aku duit. Dia sayang sama aku. Berapa banyak pun aku boleh dapat. Kita boleh tengok wayang gambar. Kita boleh tengok joget. Kita boleh main judi. Semua kita boleh buat. Dia tahu aku sebel lihat ini. Kita ada banyak duit. Kita ada banyak duit. Kita ada banyak duit. Melihat sosok anaknya kayak gitu loh. Kumpulkan ahli-ahli kita, lelaki dan perempuan. Siapkan satu jamuan yang istimewa. Sudah gede nih. Jangan lupa, minuman yang baik-baik dan penarian gelita. 3, karena hari ini adalah hari Ini jadiku. Piramli juga ini 4, perannya Sazali 5. ini. Kan peran ganda dia. Tuh. Oh iya. Wah, hebat betul ya dia ya, actingnya ya. Satunya peran Piramli, satunya Itunya bapaknya mana itu? itu apa ya? Ini berem pendek lagi. Selamat hari jadi bos dan selamat panjang umur. Terima kasih. Aku balik dulu. Lepas tengah malam kita jumpa lagi. Baik. Dia udah kerja ya. Ya nggak sih? Kerja apa dia ngabisin duit bapaknya aja. Di hotel ya, ya nggak? Itu. Apa itu? Oh, bapaknya main. Saudara-saudara sekalian, sekarang Cik Rokia Ya, akan Rokia. menyumbangkan sebuah lagu. Udah gede juga nih pasti. Yang ini Cik Rokia. Lagu Rokia apa yang baik. Rokia nyanyikan? Istana Cinta, Pak Cik. Oh.
Copyright sini guys. Ya copyright sini guys ya. Maksudnya bapaknya tuh nggak ketahuan ya tingkahnya dia dari kecil sampai gede. Ya dia manipulatif. Orang manipulatif dari kecil itu sudah. Jadi bapaknya sudah tertanam dengan apa manipulasinya dia. Ini hancur musnah istana Tangan gue guys. Tuh bapaknya masuk. Bagus. Terima kasih ya Mas. Nak kemana ini? Duduklah dulu. Tak mengapa aja. Di rumahnya ini. Iya itu kan di rumahnya. Sana kan. Main sezalim. Kau tahu Rokia? Nyanyianmu sungguh menawan Sukma. Terima kasih. Dan parasmu sungguh menawan kalbu. Sadli, terus saya keluarkan kereta. Tak payahlah Pak. Biarlah Sadli mengantar Pak Long dan Mak Long pulang. Pak Long tahu, oleh karena hari ini hari jadi Sadli, Bapak telah menghadiahkan Sadli sebuah kereta yang paling istimewa. Mari Pak. Ini. Ya mau gimana lah ya. Anak satu-satu tapi bisa diisi diganti ganti cara mendidiknya ya. Tapi kan posisinya dia Tak usah lali. Maklum Sendiri. suka tolong orang putih. Nggak ada untuk kalau bertukar. orang bawa lah. mendapat cerita. Tapi ya Rokia. Berat tuh Kemana, kalau Nek? itu. Selamat malam ya. Semua. Keren. Iya. Halo, siapa itu? Oh, Rokia. Ada apa, Nak? Kia nak jumpa dengan Pak Cik. Mustahak Pak Cik. Tak boleh. Kia tak boleh cakap di rumah Pak Cik. Bolehkah Pak Cik datang di rumah Kia? Dia Bapak dan Mak pergi jemputan kahwin. dia ngasih tahu secara Mereka langsung lambat pulang, Pak Cik. kayaknya Baiklah, nanti Pak Cik datang. itunya si Tapi mengapa, Nak? Kelakuan. Kia tak kelakuannya. boleh cakap sekarang. Kia tunggu Pak Cik pukul 7.30 ya. Bingung deh. Barangkali Pak Cik terlambat ya. Tidak Pak Cik. Pak Cik datang cepat dari waktunya. Ada apa, Nak? kira-kira itu? Duduklah dulu Pak Cik. Nanti Kia buatkan secawanti. Tak payah, Kia. Pak Cik baru saja minum. Tak lambat Pak Cik. Sekejap saja. Apa dia? Entah itu dia. Tuh guys. Biar enggak itu kali suruh tenang dulu. Apa yang Rokia nak cakapkan pada Pak Cik? Minumlah teh Pak Cik. Nanti Kia ceritakan. Ya biar dia nggak gerdep gitu loh, nggak kaget udah tua gitu. Tiba-tiba jantungan mati juga nanti. Kayak gitu. Pak Cik. Pak Cik percayakah yang suatu perkara itu? Kalau sudah mau berlaku, kita manusia tak dapat mengelakkannya. Rokia, Pak Cik tak mengerti. Apakah yang sebenarnya, Nak? Begini Pak Cik. Apa yang Kia telah lakukan adalah dirancangkan terlebih dahulu oleh satu tenaga. Dan Kia sendiri tak berdaya mengelakkan dari tenaga itu. Sih, Oleh itu, bukanlah Kia yang harus disalahkan. Apa itu? Kia, Adin.
Pakcik tak fikir Kia telah melakukan sesuatu yang paling dahsyat, Kia. Paling dahsyat Kia rasa. Paling dahsyat. Pakcik, apa yang Kia akan terangkan pada Pakcik tentu akan memberanjat Pakcik. Dan Kia tak akan terperanjat jika Pakcik benci pada Kia. Tapi Kia mesti terangkan pada Pakcik. Kia mesti terangkan. Apa itu? Rokia. Apa? Kenapa sih dia bertele-tele? Entah. Kejadian ini mulai berlaku pada hari ulang tahun Hari Jadi Sazli baru-baru ini. Sejak hari itu, kami berdua sudah bertemu lebih dari sebanyak yang patut kami lakukan. Tak ada orang yang membantah. Dan sedari kecil lagi, Kia tahu yang Kia akan kawin denganmu. Bagaimanakah keadaan pergaulan Rokia dengan Sazli? Baik, Pakcik. Berkosring. Iya. Pada satu petang, dia telah membawa Kia menaiki motorbot. Tetapi, enjin motorbot itu telah rusak waktu matahari telah terbenam. Kami tak dapat membuat apa-apa, hanya membiarkan motorbot itu hanyut. Suasana malam sangat gemilang. Rembulan menginai di angkasa. Dia membawa keluar alas duduk dan kami berdua duduk berdamping. Kemudian Terjadilah. kalau Kia tahu semua yang telah dirancangkan terlebih dahulu. Rokia, Pakcik akan aturkan perkawinan ini dengan selekas mungkin sebelum orang lain dapat tahu. Dia terangkan pada Sazli hal ini. Dia telah memberi caranya supaya Kia pergi berjumpa dengan Hamil. Digugurkan, mau Saya digugurkan. katakan padanya, Kia tak mau jadi pembunuh Oh iya, hamil. Sazali. dan tak mau lagi kawin dengan Kia. Pakcik, Kia takut Pakcik. Pakcik tentu tahu bapak Kia. Kalau dia tahu semua ini, buruklah akibatnya Pakcik. Jangan khawatir, nak. Sazali tak boleh mengelakkan dirinya dari tanggungjawab ini. Dia mesti kawin dengan Rokia. Malam ini nanti Pakcik akan terangkan kepada dia. Orang udah gede anakmu itu, Hasan. Apa ya masih nurut kayak dulu? Dari dulu aja udah. Pak, Kalau begitu. sekarang sudah pukul 2. Mengapa Pak belum tidur lagi? Sebab aku menunggu kau pulang. Betulkah kau tak mau kawin dengan Rokia? Betul, Pak. Bapak tahu apa yang telah terjadi pada Rokia? Sazli tak mau jadi pasanggung. Anak yang Rokia kandung sekarang bukannya anak Sazli. Berani kau berkata begitu? Anak kurang ajar. Inikah balasan yang aku dapat setelah aku mendidik kau dengan penuh kasih mesra? Inikah hasil yang aku dapat setelah aku memberi kau segala kepuasan dan kebebasan hidup? Anak yang tak tahu malu. Kau cemarkan nama Rokia, ya? Nama anak Pak Longmu sendiri, Sazali. Sazali, lebih baik kau tarik segala kata-katamu sebelum perkara yang tak diingini berlaku. Sebelum aku mengusir kau keluar dari rumah ini, Sazali. Kau tarik balik, Sazali! Aku belum puas, Sazali. Aku belum puas. Berhenti. Jikalau 10 tahun dahulu Bapak melakukan demikian, barangkali Sazli boleh jadi baik sekarang. Tapi sekarang sudah terlambat. Sudah terlambat, Pak. Bapak yang bersalah dalam soal ini. Bapak membesarkan Sazli dengan secara membabi buta saja. Segala apa kemauan Sazli Bapak tunaikan. Segala apa hajat Sazli Bapak sampurnakan. Sehingga Sazli pandai bercakap bohong sama Bapak. Sehingga Sazli menipu Bapak. Menipu untuk kepentingan diri. Tetapi Bapak hanya anakku Sazli. Sazli. Bapak yang bertanggung jawab di atas segala kelakuan buruk dan baik Sazli. Apabila Sazli sudah dewasa, Sazli perlu banyak uang. Tapi Bapak tidak mampu. Sekarang Sazli punya uang, kuasa dan segala-galanya. Semuanya dari tenaga Sazli sendiri, Bapak tahu. Ya saja. Iya, kayak kerja juga dia. Siapa tidak kenal Sazli?
ketua kumpulan penjahat yang paling terbesar sekali di Singapura ini. Dan Sadri mempunyai beratus-ratus kaki tangan yang sanggup mati jika Sadri begini saja. Kriminal, sindikat kriminal. Bosnya. Memang Sadri yang merusakkan kehormatan Rukyah. Ya Allah. Bukan Rukyah saja, Pak. Malahan banyak lagi gadis-gadis yang lain yang telah menjadi mangsa Sadri. Dan Sadri, katakanlah kepada Bapak, yang kata-katamu ini hanya dusta belaka. Kau hanya hendak menakut-nakutkan Bapak. Sakit betul itu, sakit. Katakanlah Sadri. Keluar. Katakanlah apa? Semuanya benar belaka, Pak. Semuanya benar belaka. Tiap-tiap satu kejadian, tiap-tiap satu perbuatan Sadri, Bapak yang bertanggung jawab. Oh, Bapak mau mengusir Sadri keluar dari rumah ini ya? Bapak tahu, Sadri juga sudah lama berazam untuk meninggalkan rumah Bapak ini. Oleh karena Sadri tidak mau melukakan hati Bapak, Sadri terpaksa tinggal di sini. Tetapi sekarang, selamat tinggal Bapak Sadri. Entahlah, nggak bisa berkata-kata aku ini, Mas. Tapi bos, kedai Intan ini kawasan double X. Peduli Bapak double X. Kan kita sudah kuat sekarang. Apa kamu semua tidak tahu? Ini sih siapa tuh? Kita masih Keren mengalahkan pendek. geng yang lain. Masih aja dia. Sehingga Dia kita dapat itu yang berkuasa di seluruh Singapura ini. Ya, itu betul. Apa kamu semua sudah paham tentang kedai Intan ini? Paham. Bagus. Malam ini tepat pukul 12 kita bergerak. Baik. Dan aku sebagai pemimpin kamu semua. Bagus. Bos, ketua double X sedang datang dengan 2 orang kawannya. Biarkan mereka masuk. Oh ini, Sarip dulu. Apa artinya ini, Big Boss? Nampaknya kau bertambah kuat ya, Sadri. Begitu bukankah? Kalau kau anggap kau dapat mengalahkan aku seperti yang kau tunjukkan pada geng merah itu, kau salah, Sadri. Kau salah. Aku beri kau masa dalam 2 hari, mengerti? Kalau kau tidak tinggalkan tempat ini dalam masa yang tersebut, aku akan ceraikan jiwamu dari badanmu. Wih. Dan aku akan ambil kawasan ini. Sekarang kawasan ini aku yang punya. apa itu? Ditodong ya. Rampaskan senjata mereka dan tendangkan yang 2 itu keluar. Big Boss, Sekarang Big Boss, coba lihat. Siapa dapat kawasan siapa? Aku telah membuat rancangan untuk merompak di dalam kawasanmu. Dan aku beri kau tempo hingga besok pagi untuk meninggalkan Singapura ini. Ya, Big Boss. Big Boss. Pendek, barangkali Big Boss tersesat jalan. Dia itu si Coba tolong tunjukkan pintu keluar. Ibrahim pendek Big gitu. Boss. Gak tua-tua ya, heranya dia ya. Jikalau Big Boss mau tahu. Nah ini kan sebelum main itu, sebelum main penyamun itu. Enggak, maksudnya dia kan dari kecil kan sama si. Iya. Gak tua-tua kan. Ya iyalah namanya pendek. Oh, bapaknya sendiri. Mana bapaknya sendiri? Dia merampok kedai Intan. Siapa itu? Ya, dia ada di sana. Oh, mata-mata. Polisi. Bukan nih. halo? Ini tadi. Nah, kasih tahunya sama. Jadi ini kereta nomor berapa? SC305. Dia telepon polisi. Victor 11, kejar motorcar
Sugar Charlie 3052. Datang polisi, tangkap polisi dia. Masih jadi penyamun terus ya. Dapat ya. Tobat ya dia ya? Enggak kurasa ya. Kalau orang jahat itu ya di film-filmnya ya, kalau ngelakuin dia sedih banget itu udah di dalam tahap bawah banget tuh mesti tobat. Sudah manipulatif gitu. Iya ya, sayang juga Rukiahnya. Apa dia masih mau enggak sih? Ya, karena dia sudah tahu dia harus kawin dari awal sama dia dari kecil. Jadi dia serahkan aja segala. Dia percaya aja sama apa Sazali. Parah ini Sazali. Kecelakaan aku rasa dia mati. Ngebut banget ini. Ngebut banget. Oh, tabrakan. Enggak. Oh, dikepung. Kabur. Hutan. Siapa itu yang kena? Mana buahnya? Ah, kena. Kena itu. Surat kabar itu. Berita. Iya. Masuk berita dia, masuk orang ini. Apa tulisannya? Sazali ketua penjahat lari dengan mendapat luka. Oh, kabur apa lari tapi dia terluka. Hai anakku Sazali. Apa? Rukia. Ya Allah. Ada apa Mansur? Hasan, anakku Rukia. Apakah entah terjadi pada Rukia? Dia telah mati di langgar kereta. Mansur. Kayak gini. Mansur. Aku tahu. Rukia telah membunuh diri. Tapi bagaimana misi aku terangkan kepada Mansur? Bagaimana? Ya Allah. Jadi kayak gini ceritanya ya. Iya. Terlalu kelam ini. Ini dia kan itu? Bukan. Bapaknya. Terlalu tidak bisa ditebak ya. Jenius juga yang Piramli ini bikin. Aku di part pertama Pikiran juga Piramli. habis. Berikanlah Sazali perlindungan. Sudah 3 hari Sazali diburu polis. Masuklah. Sebelum polis datang. Kayaknya nanti Terima kasih. dipanggil polisi. Sazali sangat lapar. Sejak Sazali terlepas dari kepungan polis, Sazali belum makan lagi. Pergilah mandi dahulu. Nanti aku siapkan kau makanan.
kena kakinya tuh. Bapaknya yang nyiapin. Benci juga nggak apa cara bapaknya yang memperlakukan Sazali Iya, sudah salah dia Salah. mendidiknya. udah tahu masih aja kayak gitu. Apa sambar petir apa? Ceritanya hujan. Ya kalau tiba-tiba azab sambar petir dia kan tiba-tiba azab. Ragu dia. Aku Sazali dengarlah. Aku akan beri nama Sazali pada anaknya. Ingat dia. Sasi. Pak, Jaina. Pak Jana. Ya gini lah ya. Kalau sudah tua nanti kita bayang-bayang sama anak kita masih kecil. Terasa cepat betul waktu. Sadli perlu banyak uang. Tapi bapak tidak mampu. Ya, tapi jahat bang. Maksudnya Sekarang Sadli punya uang. benar-benar cuma hanya di film ya. Semua dari Anak-anak kayak gitu tuh. Siapa tidak kenal Sadli? Ketua kumpulan penjahit yang paling terbesar sekali di Singapura ini. Gak enak betul guys itu guys sudah tua kayak gitu guys baru. Ya Allah, serasa banget itu. Dia serba salah, apalah dosa gua, apalah salah gua. Kenapa Tuhan lu kayak gitu kan? Pasti dia kayak gitu dalam hatinya. Bikin aku susah kayak gini. Sudah tua, mau tenang tapi nggak bisa tenang. Anak satu-satunya. Ya tapi salah dia tuh, Istri sudah laporin aja meninggal. polisi. Ya anak satu-satunya yang kamu bayangin dia memang berharap itu anak dia keluar dari awal kan. Sama Ani dia cinta banget. Gimana lah coba kamu, Mbak? Pikirkanlah ini berada di posisinya dia nih. Sadli disifatkan musuh masyarakat. Telepon polisi. Dia nih antara persimpangan sanggup nggak dia berbuat begitu pada Sazali gitu. Telepon kan? Pikir dia harus, iya, Melepaskan semuanya. jadi pelajaran. Ya akhirnya dia feeling gue ya tetap. Ujung-ujungnya tapi tetap itu. Dia tuh nggak kuasa melepaskan Iya, tapi kan semua kenangan dengan dia. drama-drama tapi ujung-ujungnya dia tetap itu menyerahkan. Bingung juga ya guys. Aku mencoba masuk ke dalam posisi dia itu, pasti bingung juga. Aku juga pasti bingung. Di satu sisi itu salah memang kan, satu sisi Sadli. Sampai hatimu menyiksakan Bapak. iya. Tuh gak enak betul tuh pasti rasanya itu sakit banget. Jangan sama anak sendiri yang sudah kita sayangi banget. Apalah endingnya ini, penasaran lu. Dah, Bunuh diri ya terasa. jangan. Berdoa. Kalau bunuh diri nggak kuat imannya berarti. Kepadamu lah aku mohonkan rahmat. Berikanlah aku kekuatan. Kekuatan, ya. Berikanlah aku tenaga untuk menjalankan kewajibanku sebagai seorang bapa. Ya,
ampun, dosa betul Sazali itu, sumpah. Masuk neraka betul itu, dia bikin nangis bapaknya itu. Telepon lah. Iya, dia tuh berada di persimpangan itu loh. Baru dia punya kekuatan setelah berdoa. Ya, itu kuat, harus kuat banget loh ya gitu ya. Nelpon polisi itu. Dia kan harus melepaskan semua kenangan-kenangan memorinya. Polis, ini Hasan Jaka, bapak dari Sazli. Sazli sedang berada di rumah saya. Datanglah dengan segera. William 18, sudahkah menerima kabaran Nona? William 18 menerima. Udah bikin mati Rokiah. Iya. Gila. Di mana dia ada? Dia ada di dalam. Masuklah. Yang ngeliatin foto istrinya. Dia sayang sama istri. Bagus lah. Sebel. Anak satu-satunya ya. Biarin aku sebel. Cuman itu sisa-sisa dari si Ani. Biarin daripada bikin kesel, bikin jantungan bapaknya. Mending udah masuk penjara aja. Selama ini aku gagal dalam menjalankan kewajiban. Iya, kamu terlalu Di sayang. hari ini, aku telah berjaya. Berjaya menjalankan kewajibanku sebagai seorang bapak. Iya bener itu. Aku yang paling kesel dia udah bikin meninggalnya Rukiah itu. Sebetulnya. Oke. Indo. Ini filmnya aku nggak itu loh, nggak ekspektasiku nggak kayak gitu tadi jalan ceritanya itu loh. Iya. Ini terlalu complicated dan pintar betul ya. Nggak bisa kebayang dalam otaknya Piramli itu kayak mana tuh. Tiba-tiba kayak gini, tiba-tiba kayak gini. Nggak mengira kita bakal Iya, ngira nggak kayak gitu. bakal ngira kayak gitu aku. Genius banget ini Piramli ini bikin film. Cuman ini terlalu pergeserannya tuh terlalu kelam banget gitu loh. Tiba-tiba Rokiah meninggal. Itulah. Hamil. Terus anak Ceritanya. Sazali gitu wah. Aku kesel. Tapi keren kalau menurut aku. Ini jalan ceritanya aku nggak bisa aku tebak. Aku masih suka Bujang Lapok. Kamu suka yang lucu-lucu. Ya nanti kita tengok lagi yang lucu-lucu ya guys ya. Kita sudah 2 kali yang sedih-sedih ya. Bung mertuaku sama ini kan, ya kan? Tapi ini nggak terlalu sedih sih sebenarnya. Kesel aku. Kesel sama ya emosi juga sih emosi. Cuman kalau untuk sedih lebih sedih Jauh Bung mertuaku kayaknya. ya. Ya nanti kita lihat lagi yang lucu-lucu lah ya guys ya untuk film selanjutnya. Jadi stay tune terus di Indorek TV. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe channel Indorek TV, subscribe dulu. Jangan lupa juga di like, di share, dibagikan video ini ke teman-teman kalian, ke sosial media kalian juga boleh. Mohon maaf kalau kami berdua ada salah-salah kata dan salah-salah ucap. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.